Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shalom Syahrani dari kelas 4D. Di sini saya ingin memenuhi tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Fikih di Madrasah dengan membawakan judul Ketentuan Makanan yang Halal dan yang Haram. Jadi, yang pertama itu adalah pengertian makanan dan minuman yang halal. Jadi, kata halal ini tuh berasal dari bahasa Arab yaitu halla yang berarti lepas atau tidak terikat. Jadi, halal ini adalah sesuatu yang terlepas dari ikatan duniawi dan ukhrawi. Jadi, karena itu halal juga berarti boleh. Nah, dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap muslim, sebab makanan seperti ini di samping secara rohani akan menjadikan sehat nurani, juga memberikan kontribusi bagi terpenuhnya nutrisi pada jasmani serta bersifat menyehatkan. Nah, makanan halal ini secara ringkasnya adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jadi dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuhan, hewan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dan dalil kedua menyebutkan yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah kamu direzekikan padamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Jadi, berdasarkan kedua dalil di atas, menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh orang muslim hendaklah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Nah, yang kedua itu baik atau thayyib. Nah, artinya makanan dan minuman itu sehat, bergizi, dan mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Jadi, kita kulas dari kedua hal tersebut. Yang pertama itu tentang makanan dan minuman yang halal, yaitu suatu makanan yang meliputi tiga hal. Nah, yang pertama ada halal karena zat atau makanan, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Nah, yang pertama itu makanan halal dan thayyib sangat banyak dari jenis makanan, dan jadi dari kedua hal tersebut kita akan mengulas satu-satu apa itu makanan yang halal dan makanan yang baik atau thayyib. Jadi yang pertama itu adalah makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan dan minuman itu harus meliputi tiga hal, yaitu yang pertama halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri, dan yang kedua adalah halal dari cara memperolehnya. Nah, dan yang terakhir adalah halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, yang kedua itu adalah makanan dan minuman harus thayyib, yang artinya harus baik bagi tubuh dan kesehatan. Nah, makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, pewarna makanan yang berlebihan, dan makanan berlemak, dan lain-lainnya bisa dikatakan tidak thayyib. Nah, jadi makanan halal ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah semua makanan dan minuman yang baik. Dan yang kedua, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, semua makanan dan minuman yang tidak memberi mudarat. Dan yang keempat adalah semua binatang yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Nah, adapun jenis makanan atau minuman yang halal untuk dikonsumsi ini, yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Nah, Allah berfirman yang artinya,
Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nah, yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Allah berfirman yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, yang ketiga adalah semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Nah, Allah berfirman, artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat dari makanan dan minuman yang halal. Yang pertama itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak yang buruk. Terus, menjadikan sumber tenaga atau energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, beribadah kepada Allah. Terus, selanjutnya, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, akan menjaga akal dan hati seseorang. Nah, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Nah, selanjutnya, rizki yang diperolehnya membawa berkah dunia akhirat serta mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, yang terakhir, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah ketentuan makanan dan minuman yang haram. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari makanan dan minuman yang haram. Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena adanya nash dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti adalah halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara' memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya, jika kita meninggalkan makanan dan minuman yang haram tersebut, pasti ada faedahnya dan kita akan mendapatkan pahala. Nah, yang kedua selanjutnya adalah prinsip apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah. Dapat dikatakan bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada petunjuk yang menyatakan bahwa makanan tersebut haram hukumnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Nah, yang pertama itu adalah haram lizatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Nah, jadi haram lizatihi ini adalah keharaman yang langsung dari sejak semula ditentukan Al-Quran dan hadis bahwa hal itu haram. Contohnya seperti memakan bangkai, terus memakan daging babi, terus berjudi, meminum khamar, berzina, membunuh, dan memakan harta anak yatim. Nah, jadi keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat atau esensinya, dari pekerjaan itu sendiri. Nah, maksud hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa pembagiannya. Yang pertama itu adalah daging babi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk mengkonsumsi daging babi, baik itu tulang, daging, maupun bulunya. Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa daging babi itu adalah haram. Di antaranya karena babi hidup dalam lingkungan yang kotor. Dan dengan mengkonsumsi makanan yang kotor, di samping itu di dalam perut babi terdapat cacing yang dapat menimbulkan penyakit apabila kita mengkonsumsinya.
Nah, pembagian makanan dan minuman yang haram selanjutnya adalah darah. Jadi, darah yang mengalir dari binatang ataupun manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku, yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal boleh dimakan karena sulit untuk dihindari. Nah, pembahasan yang ketiga itu khamar. Nah, atau minuman keras. Allah bersabda yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Nah, kamar dapat dianalogikan dengan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Nabi bersabda yang artinya sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan hadis Tirmizi. Nah, pembagian haram yang kedua adalah haram ligoirihi atau makanan yang haram karena faktor eksternal, yaitu sesuatu yang pada mulanya disyariatkan tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia. Maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Haram bentuk ini terbagi atas beberapa, di antaranya yang pertama itu adalah bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan secara syar'i atau secara hukum Islam, dan juga bukan hasil dari pemburuan. Nah, jenis-jenis bangkai ini dibagi beberapa. Yang pertama itu ada almun hanikah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Yang kedua, al-mauquzah, yaitu semua binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Yang ketiga, mutarodiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, yang keempat ada an-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang yang lainnya. Terus yang kelima ada binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang yang buas. Selanjutnya semua binatang yang mati tanpa penyembelihan seperti disentum. Nah, yang ketujuh, semua binatang yang disembelih dengan sengaja dan tidak membaca bismillah. Nah, yang terakhir adalah semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca bismillah. Nah, yang pertama itu selanjutnya ada semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Namun ada dua jenis bangkai yang tidak haram hukumnya, seperti ikan karena dia termasuk hewan air. Nah, selanjutnya ada semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca bismillah. Nah, yang terakhir itu adalah semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Namun, ada dua jenis bangkai yang tidak haram hukumnya. Yang pertama adalah ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali katak. Yang kedua itu adalah belalang. Jadi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda yang artinya dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang selanjutnya adalah janin yang berada di dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini didasarkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang ketiga, semua makanan yang halal yang tercampur najis, contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng, atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Misalnya hukumnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, yang terakhir adalah semua makanan halal yang tercampur najis, contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng, atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak.
Nah, hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin atau lemak yang kejatuhan tikus. Maka beliau bersabda yang artinya, buanglah tikus dan buang juga lemak yang berada di dalam sekitarnya, lalu makanlah sisa lemak kalian. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.